Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Evia Yuni dari kelas SD 3G. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan berbahasa. Sebelum lebih lanjut, mari kita ketahui apa sih itu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kemampuan dan kecakapan menggunakan bahasa yang meliputi 4 aspek, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Sebelum lanjut pada 4 aspek tersebut, mari kita ketahui lebih spesifik lagi apa itu keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun atau tidak ditentukan oleh sikap berbahasanya meliputi nada dan makna yang disampaikannya. Berbagai kebudayaan bisa saling menyatu karena ada salah satu aspek yang mampu mengikatnya, yaitu bahasa. Menurut Finocchiaro, bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbiter yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Pembeda utama manusia dengan hewan terletak pada dua hal, yaitu kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir. Manusia mampu berpikir karena memiliki bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak akan dapat memikirkan berbagai hal, terutama berpikir secara abstrak. Tanpa bahasa juga, manusia tidak akan dapat mengomunikasikan gagasan dan pikirannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, jika ingin mengungkapkan berbagai pemikiran dengan baik, maka manusia harus menguasai bahasa dengan baik. Keterampilan berbahasa memiliki dua unsur, yaitu unsur logika dan linguistik. Berbeda dengan keterampilan berpikir, hanya memiliki satu unsur, yaitu logika. Unsur logika terdiri dari isi, bahan, materi, dan organisasinya. Sedangkan unsur linguistik terdiri dari diksi, pembentukan kata dan pembentukan kalimat, fonologi untuk berbicara, serta ejaan untuk menulis. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Apa yang kita pikirkan belum tentu akan kita ucapkan dan lakukan, namun apa yang telah kita ucapkan itulah yang kita pikirkan dan lakukan. Bahasa dan berbahasa mampu mendefinisikan pola jati diri, pola karakter, dan pola berpikir seseorang. Kemampuan seseorang dalam berpikir dan berbahasa sebenarnya bisa diberdayakan, yaitu dengan melakukan usaha atau aktivitas keterampilan, yaitu melatih diri kita untuk terampil. Kemampuan ialah kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktik. Sedangkan kemampuan sama artinya dengan kecekatan. Terampil atau kecekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. Selanjutnya, saya akan berpindah kepada 4 aspek tersebut. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses. Proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa ialah 4 aspek keterampilan berbahasa. Keempat aspek ini bukan hanya mendukung dalam ruang lingkup berbahasa saja, melainkan dalam ruang lingkup kehidupan pun saling berhubungan erat. Yang pertama itu menyimak. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak, melalui dari mendengarkan berita, cerita, dan berbagai informasi lainnya baik melalui TV, radio, dan lain-lain. Underwood mendefinisikan menyimak adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang, menangkap dan memahami makna dari apa yang didengar. Menyimak berbeda dengan mendengar. Mendengar hanya menerima informasi yang diperdengarkan saja tanpa melalui penyerapan dan pemilihan informasi dalam kinerja otak, sehingga hanya tersimpan dalam ingatan jangka pendek. Mendengar identik dengan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sedangkan menyimak adanya sebuah proses penyerapan dan pemilihan informasi dalam otak sehingga disimpan dalam ingatan jangka panjang. Disinilah kinerja otak bekerja dan berkembang dengan baik. Aspek kedua yaitu berbicara. Keterampilan berbicara pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang,
tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang yang mampu melakukannya. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, dan isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga dimaksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Aspek ketiga yaitu membaca. Aktivitas membaca sama dengan halnya dengan pemerolehan. Apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Selain itu, membaca dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan pembendaharaan kata, memberi pengetahuan, menambahkan proses pengayaan pribadi, mengembangkan intelektualitas, membantu mengerti dan memahami problem orang lain, mengembangkan konsep diri, dan sebagai suatu kesenangan. Membaca memiliki pengaruh terhadap perkembangan hidup kita, namun banyaknya koleksi buku bukan berarti ia gemar membaca. Kegemaran membaca akan tampak apabila seseorang dapat mengemukakan berbagai pengetahuan, gagasan, dan ide-ide kreativitasnya. Aspek terakhir yaitu menulis. Menulis sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan suatu tujuan. Pronoto berpendapat bahwa menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan suatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Keempat, keterampilan tersebut dapat saling berhubungan, namun menulislah hal yang paling utama. Perbedaan utama antara menulis dan berbicara yaitu orang yang menulis lebih berani daripada orang yang banyak berbicara tanpa memiliki makna dan tujuan. Orang yang hanya pandai berbicara belum tentu pandai menulis. Ia lebih mengandalkan daya operasi daripada literasi. Pemberdayaan keterampilan berbahasa sebenarnya bersumber dari keterampilan membaca dan menulis. Setelah itu, menyimak dan berbicara akan dikembangkan. Sebab siapapun yang mampu membudayakan baca dan menulis, maka ia telah memiliki senjata dan sarana dalam membangun peradaban dan tradisi masyarakat. Ada beberapa fungsi keterampilan berbahasa. Yang pertama itu alat untuk berinteraksi atau interaksional. Yang kedua, alat untuk diri atau personal. Yang ketiga, alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, alat untuk menyatakan imajinasi atau khayal. Itulah tadi penyampaian dari saya mengenai keterampilan berbahasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.